Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Zamzam, guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 5 Jember. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 di Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut ini tanda bukti sebagai mahasiswa di Universitas Nusa Cendana Kupang. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik etika pergaulan dengan teman sebaya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian hari ini? Sehat semua. Ada yang ada masuk hari ini? Siapa? Keterangannya? Izin. Oh iya. Baik, terima kasih anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dengan harapan pembelajaran pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak sekalian, hari ini Bapak akan memberikan materi dalam layanan bimbingan klasikal ini, memberikan materi dengan topik etika pergaulan dengan teman sebaya. Ya, tentunya kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, perlu kita menjaga etika dalam bergaul. Ya. Baik anak sekalian, sebelum ke materi, kita senam otak dulu, ya supaya kita fresh untuk menerima materi. Apakah kalian sekolah TK semuanya? Ya. Atau yang tidak sekolah TK? Tidak ada, sudah tidak zamannya ya. Pernah dengar lagu ini? Satu Oke, siap. Hari ini kita coba menyanyikan lagu itu tapi dengan gerakan ya. Jadi antara suara dengan gerakan tangan ya. Satu, kita mulai dari kelingking ya. Satu, kemudian dua seperti ini. Iya, makanya ini senam otak. Tiga, metal. Iya. Empat, seperti ini, kelingkingnya, ya. Lima normal. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini melatih otak kita konsentrasi antara lagu dengan gerakan. Paham ya? Ya. Mari kita mulai. Jadi liriknya seperti di papan itu. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kita ikuti dengan gerakan. Ya, paham? Kita mulai. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sekali lagi, kalau masih belum kompak antara gerakan dengan nadanya ya. Paham ya? Oke, coba sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, tepuk tangan. Gimana, susah? Ya. Baik anak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pergaulan remaja. Tentunya ini sangat penting karena kalian saat ini adalah posisi sebagai remaja, ya.
pergaulan remaja adalah kontak sosial, ya, kontak sosial antar remaja. Jadi antara kalian, antara satu dengan yang lainnya ada kontak sosial dengan namanya pergaulan dalam satu kelompok sebaya. Ya, kelompok sebaya ini akan memberikan dampak positif dan negatif. Ya, pergaulan kalian akan membawa dampak positif dan negatif. Ya. Kemudian pengaruh positif akan menghasilkan perilaku yang baik. Ya, jelas ya. Jadi kalau pengaruh positif akan menghasilkan perilaku yang baik, sedangkan sebaliknya dampak negatif akan menjadi racun bagi perkembangan remaja. Ya. Next, kita simak tayangan video ini. Kira-kira kalian termasuk yang mana? Ya, apakah kalian mengalami yang seperti itu? Jadi pergaulan antar teman seperti itu ya. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari video itu? Deca, bisa menangkap dari video? Ada yang bisa? Ya? Berarti nonton video. Gimana menurut Anda? Ada yang tahu? Angkat tangan? Ya. Oke. Pilsa? Ya. Harus menghormati dan menghargai sesama. Harus menghormati dan menghargai sesama teman. Iya. Jadi itu adalah salah satu contoh etika dalam pergaulan. Kemudian menyapa di saat bertemu. Ya tidak hanya dengan Bapak Ibu guru, dengan teman juga harus sapa dengan baik. Kemudian tadi yang terakhir bagaimana itu? Mendoakan. Apakah di sini ada tradisi itu? Enggak. Iya, didoakan, ya. Mendoakan teman di kala sakit. Hari ini yang tidak masuk sakit atau izin? Ada yang sakit hari ini? Ada. Lebih sakit apa? Oh, izin, ya. Ada yang sakit? Saja ada yang sakit? Tidak ada yang sakit. Berarti kelas ini masih belum terlalu peduli dengan antara teman ya? Ya, kita lanjutkan, ya. Temannya sakit nggak tahu. Ya. Ini etika, pengertian etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lain yang mengatur hubungan antar kelompok atau antar manusia ya. Etika pergaulan yaitu sopan santun dan tata krama. Ya tentunya etika adalah sopan santun ya. Kemudian dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia. Jadi manusia itu ada 5 dasar kebutuhan. Yang pertama kebutuhan pengakuan sosial, ya kan kita butuh diakui ya. Siapa beca sih, kan gitu ya. Perlu diakui. Kemudian kebutuhan akan ketertarikan, ya. Anda juga butuh antar tertarik antar teman gitu ya. Kemudian yang ketiga kebutuhan akan rasa aman. Siapa yang tidak kepingin aman? Siapa yang tidak kepingin dilindungi? Semuanya ada butuh, gitu ya. Kemudian yang keempat kebutuhan akan kebebasan. Tentunya bebas tapi terbatas gitu yang dimaksud. Kemudian kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai oleh orang lain. Jadi kita juga butuh untuk dihargai oleh orang lain. Makanya kita harus saling menghargai. Kemudian apa sih manfaat persahabatan itu? Ya, bisa coba dibaca. Yang pertama? Untuk menambah rasa pertemanan. Ya, menambah rasa pertemanan. Ya. Kemudian yang kedua? Sering ditolong orang lain. Ya. Dan meningkatkan percaya diri. Ya. Jadi persahabatan itu yang pertama menambah rasa pertemanan. Jadi kalau Anda semakin banyak sahabat, semakin banyak teman, kemudian sering ditolong. Kalau banyak temannya kan tentunya sering ditolong, saling menolong. Kemudian yang ketiga percaya diri. Ya, jadi
kalau temennya banyak, tentunya percaya diri lebih kuat. Kalau nggak punya temen menyendiri, itu kan percaya dirinya sangat kurang, gitu ya. Kemudian, nah ini ada 10. Kenapa? Ada apa? Oh, ini 10 langkah menjalin persahabatan. Yang pertama, silakan baca. Hargailah sahabatmu. Hargailah sahabatmu. Jadi 10 langkah ya persahabatan. Yang pertama, hargailah sahabatmu. Ini penting ada sekalian ya. Jadi saling menghargai. Ya, pikirkanlah apa yang dapat kamu berikan kepada sahabatmu, bukan apa yang dapat kamu peroleh. Jadi Anda harus berpikir apa yang bisa saya berikan kepada sahabat, tapi bukan apa yang kami pikirkan, apa yang saya peroleh. Ya, kalau Anda bisa berpikir seperti itu, maka persahabatan akan terjalin. Kemudian yang kedua, ya, berikan dorongan. Ya, jadi maksudnya dorongan bukan didorong begini. Dukungan sahabat, karena dukunglah sahabatmu, karena sahabat sejati selalu saling menyemangati dan selalu mendorong supaya mereka bersama-sama dalam menjadi yang terbaik. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya silakan. Bersedia memaafkan. Adakah di antara kalian yang tidak mau memaafkan antara teman? Ada. Jadi bersedia memaafkan, jangan biarkan luka. Jadi orang yang tidak dimaafkan itu lukanya dari sakitnya di sini gitu ya, luka batin ya. Kemudian yang keempat, ya, jangan tinggalkan sahabat. Jadi jangan biarkan sendiri setelah dia melakukan kesalahan. Artinya ya siapa sih yang tidak pernah salah? Ya. Jadi kalau ada kesalahan dimaafkan dan jangan biarkan mereka terasing ditinggalkan. Gitu. Yang kemudian berikutnya, ya kamu. Jadilah sahabat yang bisa diandalkan. Jadilah sahabat yang bisa diandalkan. Sahabat dapat menempatkan diri dan posisi konsisten antara ucapan dan perbuatan. Jadi antara ucapan dan perbuatan harus konsisten. Kalau ngomongnya A berarti perbuatannya harus A. Ya. Kemudian yang keenam, ya, Jangan mengontrol sahabatmu. jangan mengontrol sahabatmu. Artinya apa? Ya, jangan mencoba untuk mengontrol sahabatmu. Bukan berarti harus selalu bersama-sama. Memang akan sangat menyenangkan bila dapat selalu bersama dengan orang yang kita sayangi. Namun ingat, ya, sahabat itu bukan monopoli kita, karena juga mempunyai teman lain selain kita. Jadi artinya sahabat ini kan selain teman kita juga ada teman yang lainnya. Tidak usah dikontrol-kontrol. Kamu jangan bermain atau bersahabat dengan dia. Kamu dengan saya aja, ada seperti itu ya. Jadi tidak usah dikontrol. Iya, mereka bebas untuk memilih temannya, itu ya. Semakin banyak teman, semakin baik. Nah, ini ya. Jangan mengontrol sahabatmu. Kemudian yang ketujuh, ya, aja. Bergembira saat senang dan susah. Jadi kalau persahabatan terjalin dengan baik, tidak mau tahu mau susah atau gembira, tetap harus bergembira. Kemudian yang 8, hargailah dia apa adanya. Ya, jadi menerima apa adanya. Tidak usah dipilih-pilih, tidak usah digunjing, dia ngomong-ngomong, kamu kok kurang bedaknya, kok kurang tebal ya, kurang cantiknya, tidak seperti itu ya. Jadi tetap harus saling menghargai antar teman. Kemudian yang ke-9, berusaha menjaga rahasia. Ini penting anak sekalian ya. Rahasia jangan diumbar, diember-emberkan. Itu seperti itu dibuka sana kemari. Tidak perlu. Jadi untuk menjaga persahabatan, jaga itu rahasia. Kemudian yang terakhir, jangan paksa ganda. Jangan memaksakan ganda. Ya, mereka punya pola pikir sendiri, punya rencana sendiri. Jangan dipaksakan. Jadi tidak boleh kita memaksakan ganda. Seperti itu. Ya, tidak boleh paksa ganda. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Ya, dibaca 1. Pilih teman yang berakhlak baik. Pilih teman yang berakhlak baik. Jadi memilih teman itu penting supaya apa? Supaya kalian ikut baik juga. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar. Nah, ini karena kalian belajar, pilih teman yang semangat. Nah, semangat belajar, ya. Kemudian yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda.
Nah, apakah ini terjadi di kelas ini? Ya. Tidak. Ayo boleh saling dibangun. Ya, yang keempat, saling menghormati antar kelompok. Yang kelima, iya. Iya, jadi solidaritas harus dijaga. Kalau ada yang mau tawaran di stop, dikasih tahu, dikasih saran seperti itu. Yang keenam, hindari pola perilaku yang melanggar norma agama. Jadi hindari. Kemudian yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda untuk sebagai wahana untuk belajar bersama, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kesimpulannya, manusia itu adalah makhluk sosial yang bukan sosial. Satu sama lain pasti saling membutuhkan, ya. Maka dalam rangka menjaga hubungan baik itu, dengan hal yang penting yang harus dilakukan adalah menjaga hubungan baik. Jadi dijaga hubungan baik. Jika hubungan baik antar teman bisa diwujudkan, maka potensi perpecahan dan permusuhan baik antar pribadi maupun kelompok akan dihindari. Artinya kalau kalian bisa menjaga pertemanan hubungan baik antar teman, maka akan terhindar dari perpecahan kalian. Jadi mulai dari yang paling kecil, dari kelas ini, ya. Jadi jalin hubungan pertemanan mulai dari yang terkecil. Nanti lebih kelas lagi, jadi satu kelas, kemudian nanti berkembang satu jurusan, ya, kemudian berkembang lagi satu sekolah. Kalau itu bisa terjalin dengan baik, maka insya Allah aman, tidak ada yang namanya tawuran-tawuran, ya. Baik, anak sekalian, sekarang pertanyaannya, apakah kalian termasuk sahabat yang baik atau tidak baik? Akan kita ukur dengan aktivitas ini, ya. Silakan diisi. Nanti ini ada rumusnya. Oke. Silakan ditulis nama dan kelas. Kemudian ini namanya, apakah Anda sahabat atau teman yang baik? Ini ada rumusnya nanti. Silakan Anda pilih. Ya, nomor 1 sampai 10 pilih. A, B, C, D, silang aja yang menurut Anda sesuai dengan Anda. Nanti kita hitung dengan hasil perhitungan yang sudah ada rumusnya. Tukar, dikoreksi. Ya, kayak alat ujian ditukar. Sudah ditukar? Sudah, ya? Ini sudah ditukar? Ya. Sudah? Oke. Ya, tinggal kelompok ini. Sudah ditukar? Ya, sudah? Oke, ditukar. Ya. Ya, oke. Kalau gitu perhatikan, nanti dikasih skor di sebelahnya, di bawahnya angka, ya. Jadi di sini kasih skor. Nanti saya pandu dari sini. Nomor 1, yang menjawab A skornya 2. Yang jawab A skornya 2. Yang jawab B skornya 3. Dan yang menjawab C skornya 1. Saya ulang, yang nomor 1 yang menjawab A skornya 2, yang menjawab B skornya 3, dan yang menjawab C skornya 1. Sudah? Oke. Nomor 2, yang menjawab A skornya 3, yang menjawab B skornya 2, dan yang menjawab C skornya 1. Sudah? Nomor 3, yang menjawab A skornya 2, yang menjawab B skornya 3, dan yang menjawab C skornya 2. Nomor berapa sekarang? 4. Nomor 4, yang menjawab A skornya 1, yang menjawab B skornya 1, dan yang menjawab C skornya 2. Nomor 5, yang menjawab A skornya 2, yang menjawab B skornya 2, dan C skornya 1. Lanjut, nomor 6, yang menjawab A skornya 2, B 2, dan C 3. Nomor 7, yang menjawab A skornya 2, menjawab B skornya 1, dan C skornya 2. Nomor 8, yang menjawab A skornya 2, B skornya 3, dan C skornya 3. Yang 9, yang menjawab A skornya 1, yang menjawab B skornya 2, dan yang menjawab C skornya 3. Dan yang terakhir, yang menjawab A skornya 2, B skornya 2, dan C skornya 3. Ya,
Ya. Sekarang silakan dijumlah. Skripsinya di situ ya. Di catatan ya. Anda tulis, coba dengarkan. Yang mendapatkan nilai antara 14 sampai 19. Coba lihat 14 sampai 19, ada angkat tangan? Skornya, nilai skor. Demo berapa? 25. Adakah yang 14 sampai 19? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Kemudian yang dapat nilai 19 sampai 24. 19 sampai 24 ada ya? Ditulis di catatan. 19 sampai 24. Tulis ya. Kamu termasuk kategori teman dekat. Ya. Saya ulang. Yang skornya 19 sampai 24. Catatannya kamu termasuk kategori teman dekat. Lebih dari sekedar teman biasa. Lebih dari sekedar teman biasa. Adanya kepercayaan di dalam hubungan membuat persahabatan kamu. Oke, saya ulang lagi. Yang lain yang tidak masuk dalam skor ya, tolong. Saya ulang. Kamu termasuk kategori teman dekat lebih dari sekedar teman biasa. Adanya kepercayaan di dalam hubungan. Adanya kepercayaan di dalam hubungan membuat persahabatan kamu menjadi lebih baik. Adanya kepercayaan di dalam hubungan membuat persahabatan kamu menjadi lebih baik. Oke. Kemudian ya. Selanjutnya yang dapat skor 24 sampai 27. Berarti sisanya ya. Yang dapat antara 24 dan 27. Silakan ditulis. Kamu adalah seorang sahabat yang baik. Kamu adalah seorang sahabat yang baik. Kamu memiliki sikap saling membangun. Kamu memiliki sikap saling membangun. Pengertian dan kebaikan. Oke. Saling membangun, pengertian dan kebaikan. Sudah? Berikutnya, sahabat kamu adalah orang yang beruntung. Sahabat kamu adalah orang yang beruntung. Karena bisa mengenal kamu. Ya? Dalam hubungannya, kamu menjadi magnet yang membuat persahabatan tanpa menjadi ideal, tanpa menjadi ideal dan saling membutuhkan. Sudah ya? Saling membutuhkan. Nah, sekarang silakan diberikan kepada pemilihnya. Sekarang diberikan kepada temannya dengan mengucapkan selamat. Karena silakan, selamat, Anda menjadi teman yang baik. Ya, silakan. Ayo coba buktikan persahabatan kita memang betul-betul ya. Selamat. Oke. Sudah? Ya, kembalikan. Sudah. Mana ucapan selamatnya? Selamat. Oke. Sudah? Oke, kita diberikan. Ucapan selamatnya mana? Selamat ya, Pak. Ini tidak perlu dikembalikan, Jadi ini Anda bisa ditaruh di kamar, dipelajari saya ini teman yang baik atau teman yang tidak baik gitu ya. Kemudian untuk lembar berikutnya ini adalah angket evaluasi proses. Silakan diisi. Ya, tinggal dicentang aja sesuai dengan apa yang Anda rasakan pada hari ini. Nanti yang putih ini dikumpulkan. Ya. Oke, Pak. Saya memahami dengan baik tujuan. Kurang satu. Oh ini.
Oke, sorry. Oke. Kenapa? Kalau sudah ditandatangani di bawah ya, kasih nama dan tanda tangan. Sudah? Yes. Makasih. Makasih. Oh, dicoret aja. Sorry, dicoret. Terima kasih. Mana tanggal? Yes. Baik, coba perhatikan. Baik sekalian, dari hasil evaluasi ini rata-rata kalian memahami apa yang sudah kami sampaikan, ya, tentang etika bergaul. Ya, saya berharap Anda tidak hanya sekedar paham aja bagaimana secara teori, tapi saya berharap lebih pada bagaimana cara menerapkan, mengimplementasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari, khususnya pada saat Anda pembelajaran di sekolah ini. Sehingga harapannya Anda semakin hari semakin banyak teman, semakin banyak sahabat, sehingga Anda terhindar dari konflik antar teman. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.